Hai guys, selamat datang di Teman CEO. Di sini kita akan membagikan tips, triks, pengalaman-pengalaman ups and downs dalam membangun suatu perusahaan. Jadi untuk kita bisa belajar bersama-sama, jangan lupa subscribe ya. Di video ini kita akan membahas tentang P keempat, people. Dalam P keempat ini kita akan membahas tentang building the right people in our team. Membangun orang-orang yang tepat di dalam tim kita. Tapi sebelumnya, pastikan kita sudah punya purpose atau tujuan bisnis dan juga sudah punya rencana yang matang untuk mencapainya. Kalau belum, silahkan tonton dulu link di atas ya. Siapa saja yang ada di tim kita sangat menentukan berhasil atau tidaknya rencana kita mencapai tujuan atau purpose yang sudah kita tentukan. Kita mungkin si jenius yang bisa banyak hal, tapi kalau semua harus kita yang lakukan, harus kita yang pantau, bisnis kita hanya akan sebesar kedua tangan kita aja. Itu pun kita harus kerja super keras siang dan malam. Bukan itu yang kita inginkan, bukan? Kuat atau lemahnya tim kita akan mempengaruhi alokasi waktu dan pikiran kita ke keluarga, kesehatan, hobi, dan lain-lain. Sehingga mempengaruhi hidup dan masa depan kita loh. Jadi, membangun tim yang solid sangatlah penting. Banyak sekali aspek-aspek yang perlu dipikirkan dalam membangun tim yang solid yang saya kelompokkan ke dalam 5 kategori. SEMIR, SEMIR. 1. Structure. Buat struktur perusahaan yang benar, beserta dengan job desk yang jelas. Build your team top to bottom. Kalau kamu CEO, cari orang yang tepat untuk menjadi CFO, CMO, CRO, COO, dan lain-lain. Lalu biar mereka yang mencari para managers, dan managers yang mencari supervisors dan staff. Kalau kita belum bisa hire semua C-levels yang diperlukan, maka kita perlu menentukan siapa yang perlu memiliki double role. Contoh, kita adalah CEO dan CMO, dan partner kita adalah CFO dan CRO, dan seterusnya. Tapi ingat, struktur itu harus berdasarkan posisi yang dibutuhkan perusahaan ya, bukan berdasarkan orang yang dimiliki perusahaan tersebut. Bedanya di mana? Ini struktur berdasarkan posisi. Jelas mana posisi yang kosong, mana orang yang memiliki posisi double. Sedangkan kalau struktur berdasarkan orang, jadi rancu. Dia handle posisi apa aja, dan kalau ada bawahan, bawahan tersebut handle kerjaan dari posisi yang mana. 2. Evaluate talent. Talent artinya adalah setiap orang yang memiliki bakat atau skill tertentu. Kita menggunakan istilah talent untuk setiap orang di dalam tim kita. Setiap talent harus dievaluasi dengan benar untuk memastikan mereka ada di posisi yang tepat sesuai kapasitas, bakat, dan kemampuan mereka. Apa saja yang perlu dievaluasi? IQ, kemampuan analisis, kemampuan numerik, kedisiplinan, orientasi terhadap kualitas, perencanaan kerja, kesigapan. Buat kita ini penting karena salah satu culture kita adalah harus cepat. Maka kalau orangnya nggak sigap, nggak bisa deh. Hasrat berprestasi, daya adaptasi, kerjasama, daya tahan stres. Seberapa tinggi IQ-nya kalau sering stres, ya nggak bisa perform lah. Lalu, tipe kepribadian, cara kerja, dan gaya kepemimpinan juga penting. Dan yang terakhir, sikap atau attitude. Emangnya ada cara untuk mengukur semua itu? Ya, teman CEO bisa memfasilitasi tes tersebut. Semua kecuali attitude. Karena attitude hanya bisa dilihat pada saat dia bekerja dalam jangka waktu yang lama. 3. Maintain talent. Setelah kita tahu orang-orang yang kita miliki adalah orang-orang yang tepat, tentu kita perlu maintain atau mempertahankan orang-orang tersebut. Bangun corporate culture atau budaya perusahaan yang baik, sehingga mereka betah. Lalu pastikan perusahaan kita memiliki jenjang karir yang jelas. Ini juga salah satu alasan kenapa struktur berdasarkan posisi penting. Posisi yang kosong atau yang masih di cover orang lain, jadi terlihat jelas sebagai jenjang karir. 4. Improve talent. Orang-orang tersebut, termasuk kita sebagai pemimpinnya, harus terus berkembang supaya kita dan bisnis kita semakin maju. Jadi pastikan kita memiliki program pelatihan yang tepat dan dilakukan secara berkala. 5. Recruit talent. Nah, untuk rekrut talent baru harus sangat selektif. Kenapa? Rekrut talent yang salah bisa memperlambat growth perusahaan. Bisa menyebabkan culture shift atau perubahan budaya yang salah. Bahkan bisa sampai membuat talent bagus yang lain malah yang keluar. Jadi kembali lagi ke poin nomor 2 tadi tentang evaluate talent.
Pastikan semua poin-poin yang disebutkan dilakukan dengan benar sebelum memutuskan untuk rekrut talent yang baru tersebut. Nggak mudah dan makan banyak waktu memang dalam membangun tim yang solid. Tapi ingat, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Together with the right team tentu saja. Dalam video berikutnya saya akan masuk ke P berikutnya, proses. This is when the real game begins. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lainnya ya. See you in the next video. Bye!